siap belum? Ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Hey, boy stop, hit him with the red light. Hot wild, swerving on my just mine. Ride on my dump truck, my girls fuck it up. Gas on the pedal like gra gra gra. Meanwhile, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswa Estetik Pelita Nusantara. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Mayra Maulidia. Hai. Adi Junior Manalu, Muhammad Rizal Muhaimin, Akbar Maulana Purba, dan saya sendiri Sinta Sonda selaku moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Akademik Kampus menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, tugas ini disusun sebagai salah satu tugas proyek pemenuhan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak oleh dosen pengampu Ibu Peti. Kami berharap presentasi yang kami sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis dan perancangan sistem akademik dengan menggunakan UML. Selamat menyaksikan, semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Suwanda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai proyek ini. Nah, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Pengelolaan data akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai membutuhkan sistem yang terintegrasi agar proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat. Namun, apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual, dapat terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta kurang efisien dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, kami merancang sistem akademik kampus berbasis web dengan menggunakan UML sebagai dasar analisis dan perancangan sistem. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem yang kami bangun, selanjutnya kami akan menampilkan presentasi yang telah kami siapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan penelitian sampai ke demo program. Nah, ini dia tadi tampilan dari latar belakang masalahnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada bagian tujuan sistem. Nah, lalu di sini ada analisis kebutuhan latar belakang masalah. Nah, di sini dia ada 3, yaitu ada admin, dosen, mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bagian kebutuhan fungsionalnya dan kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Muhaimin. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart system dan diagram-diagram yang kami gunakan pada sistem akademik kampus. Berikut adalah penjelasannya. ya di sini kita masuk ke perancangan sistem. Rancangan sistem flowchart system ialah menggambarkan alur sistem mulai dari proses login hingga pengguna akses mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya. Lalu ada perancangan sistem use case diagram. Use case diagram menunjukkan interaksi antara admin, dosen, dan mahasiswa dengan fitur yang tersedia pada sistem. Lalu ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pada proses login, pengelolaan mahasiswa, pengisian KRS, dan input nilai. Lalu ada activity diagram kelola mahasiswa dan activity diagram pengisian KRS. Pada slide ini menjelaskan aktivitas pengelolaan mahasiswa dan pengisian KRS. Admin dapat mengelola data mahasiswa seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Sedangkan mahasiswa dapat memilih mata kuliah dan mengajukan KRS untuk diverifikasi oleh admin. Kemudian ada activity diagram input nilai. Di sini activity diagram input nilai menjelaskan proses dosen memasukkan nilai mahasiswa. Dosen memilih mata kuliah dan mahasiswa, kemudian memasukkan nilai. Sistem akan melakukan validasi dan menyimpan data nilai jika proses berhasil. Masuk ke IRD. IRD menggambarkan hubungan antar tabel dalam database sistem informasi akademik. Nah, untuk masalah desain antarmuka sistem, di sini kami membuat ada 5 poin, yaitu halaman login, halaman registrasi, dashboard admin, dashboard dosen, dan dashboard mahasiswa. Baik,
Demikian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, saya Odi Junior Menalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi dan antarmuka sistem informasi akademi kampus. Pembahasan akan dimulai dari halaman login, registrasi, dashboard admin, dashboard dosen, dashboard mahasiswa, implementasi sistem, dan diakhiri dengan antarmuka sistem. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu halaman login. Halaman login merupakan pintu masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan email dan password yang telah terdaftar, kemudian sistem melakukan autentikasi. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya sebagai admin, dosen, atau mahasiswa. Selanjutnya yaitu halaman registrasi. Halaman registrasi digunakan untuk membuat akun baru. Pengguna mengisi data yang diperlukan, kemudian data akan disimpan ke dalam database sehingga akun tersebut dapat digunakan untuk login ke dalam sistem. Selanjutnya dashboard admin. Dashboard admin merupakan pusat pengelolaan seluruh data akademik. Melalui halaman ini, admin dapat mengelola data mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah, kelas, ruang, jadwal perkuliahan, hingga KRS melalui menu yang tersedia. Selanjutnya dashboard dosen. Pada dashboard dosen dirancang untuk mendukung aktivitas dosen dalam proses pembelajaran. Dosen dapat menginput nilai mahasiswa, melihat data perkuliahan, serta mengelola informasi akademik sesuai mata kuliah yang diampu. Selanjutnya, dashboard mahasiswa. Dashboard mahasiswa menjadi pusat layanan akademik bagi mahasiswa. Melalui halaman ini, mahasiswa dapat mengisi KRS, melihat jadwal perkuliahan, melihat hasil nilai, serta mencetak kartu hasil studi atau KHS. Selanjutnya, implementasi sistem. Setelah seluruh fitur dirancang, sistem diimplementasikan menggunakan teknologi web modern. Pada sisi front-end digunakan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan Axios untuk membangun tampilan serta interaksi pengguna. Pada sisi back-end digunakan Node.js, Express.js untuk mengelola logika aplikasi, dengan JWT sebagai autentikasi, Bybcrypt untuk keamanan password, serta PostgreSQL sebagai database penyimpanan seluruh data akademik. Selanjutnya, arsitektur sistem. Secara keseluruhan, antarmuka sistem informasi akademik dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh setiap pengguna. Setiap halaman disesuaikan dengan hak akses admin, dosen, dan mahasiswa sehingga proses pengelolaan maupun layanan akademik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan nyaman digunakan. Dengan demikian, sistem ini diharap mampu mendukung seluruh aktivitas akademik secara optimal. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Akbar Maulana Purba. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kode program dan demonstrasi sistem. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian kode program. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demonstrasi sistem.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Maira Maulidia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian akhir dari presentasi kami, yaitu pengujian sistem, develop, dan manajemen project, serta kesimpulan. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana sistem diuji, proses pengembangan yang dilakukan oleh tim, serta hasil yang telah dicapai dari proyek sistem informasi akademik kampus. Baik, kita mulai dari tahap pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan setiap REST API berjalan dengan baik. Pengujian ini bertujuan memastikan proses CRUD, autentikasi, dan otorisasi dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada pengujian API. Pengujian endpoint API menunjukkan komunikasi antara front-end, back-end, dan database berjalan dengan baik. Selanjutnya ada hasil pengujian sistem. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa fitur utama seperti login, pengelolaan data, KRS, dan input nilai dapat berjalan sesuai fungsinya. Selanjutnya ada Develop and Management Project. Pengembangan sistem dilakukan secara kolaboratif menggunakan Visual Studio Code, GitHub, PostgreSQL, Postman, Google Drive, and WhatsApp. Selanjutnya ada version control. Kami menggunakan GitHub sebagai version control untuk memudahkan kolaborasi dan menyimpan riwayat perubahan kode. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dari proyek. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akademik kampus berhasil dikembangkan berbasis web dan mampu mengelola data akademik secara terintegrasi. Sistem ini mempermudah pengelolaan data, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mempercepat akses informasi bagi admin, dosen, dan mahasiswa. Kedepannya, sistem dapat dikembangkan dengan aplikasi mobile, fitur notifikasi dashboard laporan, dan peningkatan keamanan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Demikianlah pemaparan kami mengenai analisis dan perancangan sistem akademik kampus menggunakan UML. Nah, kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sih proses analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan UML. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi kali ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang di kolom komentar di bawah. Nah, kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu RPL, serta kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari kelompok, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out